terima kasih kepada yang terhormat Dirjen Polhukam Kemendagri atau yang mewakili, dan yang terhormat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta atau kali ini yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Ibu Wasbang Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Ibu Herlina Suswita. Yang kami hormati Ketua Subkelompok Pembauran Kebangsaan Ibu Nadia, Ketua dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta dan 5 wilayah kota serta Kepulauan Seribu. Terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Badan Penghubung Provinsi se-Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Dan yang kami hormati Ketua FKDM, FKUB, dan FKPT. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Dan juga yang kami hormati Ketua Porkapsi, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bersama dalam silaturahmi, dalam acara aksi bela negara, dalam rangka silaturahmi kebangsaan dengan tema Satu Rasa Jaga Jakarta Global dan Berbudaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya Orang Ketua Pelaksana oleh Subkelompok Pembauran Kebangsaan kepada yang terhormat Ibu Nadia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang terhormat Bapak Dirjen Polhukam Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, yang dalam ini diwakili oleh Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ibu Haji Herlina Suswita. Yang kami hormati para kepala suku Badan Kesbangpol di 5 wilayah kota, institusi, dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Yang kami hormati para ketua forum di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, dan wakil ketua sekretaris dan anggota forum pembangunan kebangsaan, beserta anggota tingkat provinsi DKI Jakarta dan kota administrasi maupun kabupaten Kepulauan Seribu. Izinkan saya untuk semua EPP ya, salam pembangunan. Ya, kalau saya bilang salam pembangunan, kita jawabnya adalah lestari bineka tunggal ika. Kan juga saya lupa dulu. Salam pembangunan. Lestari bineka tunggal ika. Luar biasa. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua FKDM, terima kasih Bunda. Ketua FKUB dan FKPT Provinsi DKI Jakarta, para kepala badan penghubung provinsi seluruh Indonesia di DKI Jakarta, terima kasih Bapak, Ibu, panitia kegiatan dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Pertama-tama marilah kita bacakan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana keselamatan dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi menjelang siang dalam keadaan sehat walafiat pada acara aksi bela negara dalam rangka silaturahmi kebangsaan hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2020. Izinkan saya melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini sebagaimana berikut. Pertama, maksud dan tujuan. Kegiatan ini merupakan kegiatan non-APBD, kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Forum Pembangunan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, tentunya juga ada BPK di 5 wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu, serta didukung juga oleh Mala Hayati Foundation, Dian Asia Foundation dan Aspirasi Indonesia, serta gabungan dari SKPD atau KPD, BNPB dan lainnya. Harapan maksud kegiatan kita pada hari ini yaitu meningkatkan kesadaran dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dalam konteks kebinekaan dan toleransi. Kemudian juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman terhadap negara dengan menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dan suku. Karena tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat di dunia dalam kegiatan bela negara yang mempromosikan toleransi dan kebinekaan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama, menjaga kewaspadaan dan deteksi dini terhadap komunikasi kita, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk visi Jakarta
aparatur pemerintah, SKPD dan FKPD, kemudian dari FPK, FKDM, FKUB, dan BPWK. Kemudian dari Olahraga Foundation, yang SK Foundation, dan Aspirasi Indonesia. Demikian disampaikan, selanjutnya mohon berkenan untuk memberi arahan dan juga kita pada pendahulu untuk memberikan arahan pada kegiatan ini. Sekaligus kegiatan ini dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pol DKI Jakarta, Kabit Kewajiban, hormati Ketua Forum Forum Kebangsaan, Ketua Forum FKUB, Ketua Forum FKDM, DKI Jakarta, dan Bapak Ibu yang tidak kami atas nama Polkasi kami hadir bersama ini. Ada juga hadir dari Kepala Badan Hukum Sumatera Utara, Kepala Badan Hukum Sulawesi Barat, ada dari Bali, ada dari Kalimantan. Alhamdulillah kita ramaikan acara itu. Jadi berkeringat jangan lagi kalau pulang kami. Kami bangga bergabung dengan Bapak Ibu semua. Karena mungkin Bapak Ibu semua juga tidak tahu kalau kami ada di sini. Kami pada hukum ini yang tergabung oleh Kasih Pak Ketua Kabit, kita ada 3 provinsi. Kami tergabung di sini dan hadir untuk juga bagian pemerintah daerah. Jadi kalau istilahnya pemerintah besarnya. Silakan nanti kami bangga juga berada dalam acara forum perwakilan Kasih Bela Negara ini. Nanti ada kegiatan kasus pada bersama. Kita akan berusaha memberikan masukan dari daerah, kemudian akan kita lakukan melalui Bapak Ibu semua yang kita mulai forum. Kita berharap melalui kegiatan ini nantinya kita akan mendapatkan kolaborasi yang mudah, karena kita mendukung Jakarta di kota global. Kita yakin dengan kolaborasi antara masing-masing forum kita ini, kita akan memberikan dukungan luar biasa kepada pemerintah DKI Jakarta. Mohon maaf, yang dari Proyek Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi dan menjaga toleransi kebangsaan. Saya mohon kepada agar minta mic lagi ada untuk narasumber kita. Mic. Baik. Yes. Jadi, oke. Untuk awal pembicaraan ini, saya mohon kepada Ibu Erlina sebagai Kabid Dewas Bank, Desbank Provinsi DKI Jakarta. Apa sih Bu dari aksi bela negara ini, Ibu punya ide ini, aksi bela negara ini untuk apa dan untuk bagaimana Ibu mengkreasikan ini ke dalam semua badan seperti FK, FPK, FKUB. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap supaya cantik fotonya, supaya yang di samping diisi dulu supaya kelihatan bagus. Jadi dokumentasi kita bagus. Bapak dan Ibu, maaf ya Bapak. Mohon yang di sini, kalau bisa di sini, yang samping kiri kurang bagus kelihatannya. Terima kasih. Pertama, saya mewakili dari Kesbangpol mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Kegiatan ini adalah kegiatan awalnya adalah dari teman-teman masyarakat. Idenya apa? Sering berkomunikasi ke kita ke Kesbangpol, kemudian kita tampung aspirasi dari masyarakat, timbul ide-ide, kemudian apalagi menjelang bulan puasa ini kita adakan suatu gerakan, yaitu gerakan aksi bela negara dan sekaligus silaturahmi kebangsaan. Ini sebagaimana yang diketahui disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, ini adalah kegiatan non budget, jadi adalah kegiatan kolaborasi yang mana kita ayo bersama-sama bekerja sama. Ini adalah menerapkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila
nilai-nilai bela negara. Kemarin kita hari pertama yaitu tentang aksi bela negara dalam mempertahankan atau meningkatkan ketahanan pangan. Sebagaimana kita ketahui, mungkin Bapak dan Ibu juga mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia yang sekarang lagi galau. Kalau seandainya kita ada terjadi krisis, yaitu yang pertama adalah kita ketahanan pangan yang kita perhatikan. Kemarin hari pertama kita sudah bagi bibit dari KPKP yaitu sebanyak 400 bibit tanaman yang akan ditanam oleh masyarakat DKI Jakarta. Mudah-mudahan kegiatan ini yang merupakan ajang silaturahmi, ayo Bapak dan Ibu semuanya elemen kita, ayo bersatu membangun negeri ini. Itu yang kita harapkan. Kami tunggu Kesbangpol. Apalagi sekarang ada AWPI, ada Badan Penghubung. Kita ayo Pak bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu untuk yang mau bertanya nanti ya setelah para narasumber ini saya kasih kesempatan untuk bicara terlebih dahulu. Dan selanjutnya untuk dari Pak Samsul ini sebagai Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Pak. Aksi bela negara ini beraksi atau sudah diimplementasikan Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum saya mulai, kami ingin memanggil teman-teman kami dari FKUD apa ada yang hadir karena hancur nih. FKUD tidak ada yang hadir, saya tidak tahu karena forum ini adalah forum silaturahmi yang mana FKUD dengan FKBN adalah terintegrasi di bawah Kesbangpol. Dengan ketidakhadirannya di sini, maka silaturahmi kita ini kami usulkan kepada Kesbangpol nanti agar FKUD ini harus selalu melakukan komunikasi. Kalau FKDM ini memang ya kita telah terintegrasi, silaturahmi telah terbangun dan terbentuk. Nah, ini mohon maaf ini kami menyampaikan jangan ada wadah di badan Kesbangpol ini menyendiri, ya. Jangan ada merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah. Ini ada badan penghubung di sini. Mohon maaf kalau saya agak tegas selaku ketua EPK karena di sini kami hadirkan semua teman-teman dari semua wilayah. Ada dari Jakarta Selatan EPK-nya, ada dari EPK Jakarta Timur, ya. Ada dari FPK Jakarta Selatan, ya, ada dari pusat, ya, ada dari barat. Ini menandakan bahwa pada hari ini atas undangan Kesbangpol dengan acara silaturahmi kita. Seperti yang bisa dikatakan, apa sih yang ingin dicapai aksi bela negara? Ya teknik seperti ini kita harus menunjukkan solidaritas kita. Kalau ada forum-forum begini, ada anggaran atau tidak anggaran, tidak ada dananya ya gotong royong. Ini mohon maaf aja. Ya, jadi kita membentuk diri kita seperti sambutannya Pak Dirjen Polhum kemarin, aksi bela negara itu ya harus dimulai dari kita sendiri. Jangan mengharap, menunggu orang lain baru kita melakukan sesuatu. Saya terharu kemarin dapat sebuah pohon. Jangan dilihat dari sisi pohonnya saja, tapi aksi seorang Dirjen Politik Hukum Kementerian Departemen Dalam Negeri
memberikan saya pohon itu, saya langsung bahwa ini jaga dan ditanam supaya kita itu ikut serta menjaga ketahanan pangan. Saya sendiri ini ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan plus ketua MPK. Ketua umum saya itu adalah sehari-hari menjaga ketahanan pangan, Menteri Pertanian. Jadi wajar kalau apa yang disampaikan kemarin Dirjen Kemendagri ya patut kami tindak lanjuti. Kan begitu. Nanam pohon, satu pohon saja. Di Jakarta ini jangan melihat tidak ada lahan untuk menanam pohon. Ya saya terus terang sendiri, saya suka sekali membuat di TikTok itu habis petik tomat. Ini mohon maaf, ini mungkin sederhana, tapi itu salah satu aksi bela negara untuk membela ketahanan pangan. Nggak perlu saya ke pasar untuk beli yang namanya apakah itu tomat. Hari ini saya bawa di EPK itu ada 3 jenis pohon. Ini mungkin kalau orang Jawa Barat. Tadi ada Bu Ani EPK Jawa Barat. Bu Ani kedua ada namanya sayuran sambungdo. Pernah dengar sini siapa orang Jawa Barat sini? Atau orang Jawa? Itu enak sekali dibikin lalapan. Kan begitu. Jadi kalau yang mau dapat pohonnya ada di EPK. Itu salah satu aksi bela negara. Ada juga pohon cemani. Ini kayaknya tidak ilmiah apa yang sampaikan, tapi ini aksi. Ya. Kalau kita mau makan sesuatu langsung kita makan rasanya nikmat betul dan sekali. Ya. Jadi kalau berbicara tentang aksi bela negara terkait mengenai silaturahmi, sederhana sekali kita tunjukkan pada diri kita. Ini mumpung Ibu Elina, sebentar lagi Pak Kepala Pestampol, Pak Marsani ada di tengah-tengah kita. Jadi teman-teman jangan pulang dulu nih. Apa yang saya sampaikan ini hanya memberi motivasi supaya tunjukkan solidaritas teman-teman. Jangan pulang dulu. Ada makan saja nggak Ibu Helena? Ada, itu udah jelas. Jangan sampai nasi itu nasi yang ada di sini jangan pulang dulu. Kecuali pada pengunjung kita banyak. Dia mewakili seluruh kabupaten kota provinsinya. Kalau ada tamunya kita takut berdosa kalau tidak diterima kan begitu. Jadi itulah harus solidaritas ini, silaturahmi ini kita jadikan wadah dan selalu kita bertemu, apalagi menyambut bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan dan yang melaksanakan ibadah nanti kita daripada dengan baik, kan begitu. Jadi saya pikir itu intinya aksi bela negara pada hari ini. Sebenarnya kalau ada teman-teman dari semua forum-forum kita bisa termasuk itu tadi seperti itu sudah dilantik, tapi satu pun nggak ada yang di ruangan ini. Maksudnya ke semua lembaga wadah yang ada di Kesbangpol dengan ada silaturahmi diundang aja. Mau datang atau tidak datang ya itu resiko. Saya pikir itu demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan luar biasa. Jadi memang ketahanan pangan itu penting ya Pak. Dan saya ingin mohon untuk dari badan penghubung dulu nih. Apa Pak? Menurut kacamata. Sebentar. Baik, silakan Ibu. Izin sebentar, saya mengingatkan kepada Bina Kesbangpol terutama RPK. Ini evaluasi ini Pak, Kepala Badan ini Koordinasi Badan Penghubung. Kita evaluasi tentang teman-teman kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di RPK. Bagaimana kita sekarang mengundang semua anggota RPK, ternyata yang hadir tidak berapa. Jadi ini buat evaluasi kita semua. Nanti mohon kepada Badan Penghubung untuk ke depan kita benar-benar seleksi untuk anggota RPK. Ini yang saya ingatkan karena 2026 kita adalah perekrutan RPK se-DKI. Sekarang pergubnya kami pemerintah daerah DKI lagi menyusun pergub. Jadi mohon yang hadir hari ini tolong absennya, kemudian yang tidak hadir apa alasannya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Saya dikenal sama bapak-bapak ada di sini. ini peringatan keras ya Bu ya. Baik, itu harus didengar. Mungkin nanti kepala ketua bisa menginfokan kepada kita ya, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, menurut Pak Ari aksi bela negara ini apa sih Pak Ari? Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam datang. Ini akan memprovokasi sekali lagi dengan kali. Sangat bangga ada gabungan dengan Pak semua ini, terutama yang ada di kita semua ini. Karena ini tidak aksi bela negara sebenarnya. Kami langsung saja. Kalau tadi Pak Ketua PPK menyampaikan pertanyaan mana ketua-ketua yang tidak ada, namun pernyataan Paulina akhirnya terjawab. Aksi bela negara itu baru muncul dari kita. Kalau dulu tuakinkan, kami sampaikan kembali pada Bapak Ibu semua. Kita hadir di sini ada Kepala Badan Penanggung Sumatera Utara. Di sini Pak Kabar tersebut, izin Pak. Mungkin ada yang perwakilan dari EPK Sumatera Utara Pak. Ya siap. Izin Bu Kabar Sulawesi Barat. Kita hadir di sini. Ada juga mewakili Kabar Penghubungnya Bali. Silakan Ibu. Kita akan lihat dari Kaltara ada juga tadi dari dari Makar juga Pak. Ya, ya, di sini ada. Cuman kami izin terbuka bina Pak Ketua, bahwa kami ini kita dari Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa kami mewakili provinsi ya. Tadi malam ini kami sudah mewakili provinsi Bogor itu ada kegiatan sampai jam 4 malam dari pagi Pak. Jadi kalau badan penghubung hadir mungkin kami boleh sampaikan bahwa mereka ada kegiatan yang memang mewakili provinsi Bogor. Seperti Pak Ketua sampaikan tadi. Jadi Pak Kabar Kaltara mau izin karena ditunggu DPRD-nya. Jadi kalau kita kembali kepada topik aksi bela negara, kami tahu Pak, inilah aksi bela negara. Nggak perlu perang. Bela negara di zaman sekarang ini, apalagi kita di kota DKI Jakarta ini, itu nggak perlu perang Pak. Dan tadi ada ketahanan pangan, ada ketahanan hadir kita di sini itu sudah usaha bela negara. Kami di grup vokasi terus terang Pak Ketua, bahwa acara penting karena tidak ada juga mantan kawan juga ya. Sama karena ini kawan umum kan dulu sekarang udah kami PK. Siap, ini kawan. Jadi kalau kita usahakan hadir, kita berangkat dari rumah, dari kantor, bukan di sini. Itu kalau bagi bukan kenalan, itu merupakan suatu wujud bela negara yang sangat dalam. Karena untuk mendukung DKI menuju kota global, kita berharap kehadiran kita ini merupakan suatu unsur untuk mewujudkan bela negara yang kita. Kalau tadi ibu kami bilang kalau nggak bisa, kami sama saja. Bahkan sebenarnya di grup kami sendiri, maksudnya kenapa bukan kita baru gabungkan yang sekarang? Ya, iya Bu ya. Kami baru kenal malah kita ada KUD dari Aksesor malah. MPR betul. Jadi kita sangat mengapresiasi kegiatan kali ini. Walaupun budget itu luar biasa ya. Di saat efisiensi nggak ada efisiensi loh DKI. Tapi non budgeter tapi non budgeter ada kegiatan seperti ini luar biasa. Ada makan siang, ada snack dari ini itu luar biasa. Bahkan ada kegiatan yang nggak ada snack Pak, tapi ada juga lama kegiatan bela negara yang kuat dalam diri masing-masing. Jadi kami ucapkan ini luar biasa dan ini kalau boleh, kalau memang sulit kita kira aja MPK-nya nanti dari sosial Makassar, nah juga ada juga bisa sendiri karena kami lihat untuk aksi bela negara itu salah satunya adalah pokok itu luar biasa. Kita Indonesia yang tergabung dari beragam suku budaya agama, kita bergotong ini sudah dari dulu. Sebelum mereka kita sudah gotong royong. Kenapa? Nah kita lanjutnya dan kita kembangkan ketika sudah 80 tahun bersama DKI ini. Lagi di provinsi DKI Jakarta ini kita yang bercampur semua unsur provinsi, ras, suku, agama. Kita yakin DKI boleh menjadikan contoh biasa untuk kami. Karena mungkin kami sendiri yakin di provinsi kami Barat ada juga untuk bangsa. Tapi kami dengar belum seperti DKI itu. Yakinlah boleh. Karena kami yakin itu masih terkotak-kotak dalam suatu paguyuban atau direkturnya masing-masing. Misalnya kami ada IKM, ada Yogyakarta, kemudian yang dari Bali mungkin ada yang lain, dan Sumatera Utara juga. Apalagi Sumatera Barat ya, Sulawesi Barat banyak juga pusat-pusat ini.
Jadi dengan adanya provinsi DKI mengundang kami ini, kami mungkin nanti tentu akan melakukan kepada dulu kita masing-masing bahwa kegiatan dilaksanakan forum kebangsaan melalui Pemprov DKI Jakarta ini boleh kita lakukan untuk kolaborasi yang sama. Kami lokasi siap sedia kok diundang tiap saat. Bangunan asli karena makanya yang penting bertemu dengan unsur-unsur daerah masing-masing sendiri. Koordinasinya bukan dari bawah, kedua COVID dari barat malah. Nah, kalau kan saya belum kenal. Siap. Jadi izin kami sekali lagi sangat mendukung kegiatan ini. Apapun kegiatan yang mau ada obat kantor atau diskusi, kita akan berusaha. Jadi mungkin nanti kalau Polkafri atau dalam umum mungkin akan berganti-ganti. Maksudnya kalau mau ada kegiatan kan kosong kali undangannya. Tapi kalau ada kegiatan inilah betul-betul hadirnya. Jadi akan yang tidak hadir itu bukannya memang nggak mengikuti kegiatan, tapi ingin hadir, tapi sudah mewakilkan yang ada dari kami. Terima kasih atas kegiatan ini. Sekali lagi dari Pemprov DKI Jakarta, selamat. Kita akan berkolaborasi ke depannya lebih baik. Apalagi sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Kami yakin forum kebangsaan ini menjadi suatu landasan untuk solidaritas kita untuk beragama. Terima kasih. Kami akhiri dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong yang sangat luar biasa sekali. Beliau sudah sudah menjadwalkan acara ini dengan detail banget ya. Jadi benar-benar ya Pak, kalau diundang itu beliau sudah menjadwalkan. Jadi tidak ada lagi yang mau kontak beliau ini. Yang penting dulu seperti itu ya Pak ya. Bela negara luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ali, luar biasa. Terima kasih Bapak Ali. Dan selanjutnya di sini ada Ibu kita cantik. Salam kenal Ibu, saya mohon maaf karena saya juga belum kenal tapi dengan Ibu. Ternyata Ibu adalah ketua dari FKDM. Dan Ibu di sini ada tema dari satu nasi jaga Jakarta global dan budaya. Untuk FKDM sendiri bagaimana Bu cara menjaganya? Apa sih yang sudah dikerjakan oleh FKDM? Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat FKP, saya termasuk orang yang sangat pelan-pelan dari Istanbul. Izin Ibu boleh tahu namanya biar semua Bapak Ibu tahu. Merasa terhormat sekali lagi diundang hadir di acara ini. Apalagi mendadak menjadi lagi disuruh talk show ya. Iya. Bela negara Bu. Bela negara. Dan apalagi untuk silaturahim. Yes. Nah, karena berkaitan sama silaturahim, izinkan saya perkenalkan nama saya Adi Ayuyaki. Walaupun nama saya agak ada Japanese stylenya, Wow. saya seperti yang tadi saya perkenalkan sama Pak Ari ini, saya ada sedikit orang sulit air benar. Menyambung apa sih yang KDM lakukan? Pada prinsipnya kami ini membantu menjadi mata telinganya Pak Gubernur, tugas kami untuk memberikan informasi-informasi ke bawah sehingga ketika ada kemungkinan konflik di masyarakat bisa kita minimalisir. Yang lainnya adalah sebenarnya kita membantu menginformasikan kondisi-kondisi di masyarakat sehingga mempercepat tugas pelayanan Pemda ke masyarakat. Tentu saja itu tidak bisa kami lakukan sendiri, bahwa kita akan berkoordinasi dengan berbagai organisasi, dengan berbagai forum yang sudah dibina oleh Istanbul. Itulah sebabnya kami menganggap penting untuk ada di forum ini. Luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terus kalau bicara apa nih bela negara yang mungkin kami anggap penting, kalau di FKDM yang menjadi catatan kami juga adalah potensi-potensi konflik di masyarakat, juga antara lain adalah bicara masalah perekonomian. Nah, karena bicara ekonomi, kalau saya melakukan bela negara adalah dari hal-hal yang paling sederhana, yaitu apa? Beli produk Indonesia. Satu. Jadi sekarang banyak orang jualan, banyak orang menjadi importir produk-produk asing yang
Tapi kalau bisa kita namanya kita membela negara kita adalah kita memajukan pengusaha-pengusaha lokal. Seperti yang hari ini ya, banyak UMKM di sekitar kita, karena kalau bukan kita yang mengutamakan produk kita sendiri, siapa lagi gitu. Kalau kita dorong orang lain kan, dia akan berpikir ya perlu nggak perlu. Tapi kalau kita sebagai warga negara Indonesia, ya bicara bela negara tadi, saya sepakat Pak. Bela negara itu tidak perlu nunggu perang, bukan dalam keadaan perang. Jadi dalam keadaan damai yang penting tadi kita membuat masyarakat kita punya ketahanan pangan dan juga bisa saling beli di antara kita sendiri, terutama sehingga memperkuat satu sama lain, juga saling kita membuka rezeki satu sama lain, insya Allah juga menjadi kandang silaturahim kita satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya panggil Ibu apa jadinya? Ibu Adi, saya dipanggil Ibu Adi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Adi. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Adi. Ini Ibu Adi ini memang benar-benar berarti kita tidak salah pilih untuk menjadi ketua dengan mana beliau memang tegas dan disiplin. Tepuk tangan dong untuk Ibu Adi. Dan satu lagi nih narasumber kita di sini ada Awali PI. Beliau dari wartawan, pimpinannya Pak Aris. Ya. Nah, di sini ada wartawan nih Pak, Ibu ya. Jadi kita takutnya salah-salah bicara. Medsos ini yang sangat berbahaya soalnya ya kan. Menurut Pak Haris, bagaimana sih untuk secara medsos dari aksi bela negara ini? Silahkan. Ya, terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Abu Bais, Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Yang mana kehadiran KWPI ya merupakan sebuah tahun di Provinsi DKI Jakarta, dan kita ada di 6 kota seperti berbagai Jadi kita melihat ini hari ketiga ya aksi bela negara yang dilakukan oleh Pusdakpol Pemprov DKI Jakarta, dan ini kami selaku media wakil ada. Ini sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Pusdakpol pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bicara aksi bela negara, kami sebagai media atau pers sebagai fungsi kontrol dan pilar keempat demokrasi dan juga pengawal konstitusi, dan ini merupakan tugas kami di dalam menyampaikan informasi yang tidak hoax. Nah, hari ini kami setiap kegiatan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu hadir memberitakan bagaimana pembangunan yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan setelah PPD yang ada di pemerintah provinsi. Nah, banyak informasi-informasi yang kami sampaikan ya, dengan kehadiran media mampu memberi informasi itu kepada pemerintah, masyarakat, khususnya di pemerintah DKI Jakarta. Dan harapan kami, bagaimana media yang ada di KWP khususnya hari ini terus menjalin komunikasi, membangun kemitraan dengan pemerintah provinsi. Tanpa kehadiran media, informasi ini akan miskomunikasi kepada masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Jadi bagi kami, aksi bela negara ini adalah menyampaikan informasi yang bukan hoax, ya, tapi informasi yang akurat, yang valid dan terpercaya. Itu poinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ketua KWPI Bapak Haris. Ya. Ya, senyum Ibu. Ayo, 1, 2, 3. 5 abad DKI. 5 abad. Bela negara. Bela negara, tangan. Oke. Ibu, dalam tema menjaga nilai toleransi kebangsaan di era transformasi digital dan AI, menurut Ibu bagaimana? Silahkan Ibu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indonesia Foundation, boleh slideshow? Mas operator, boleh slideshow? Diansia adalah yayasan yang didirikan pada tahun 2013 dan berfokus pada berbagai bidang seperti parenting, pendidikan, sosial, nasionalisme, dan kemanusiaan. Kami berupaya memberikan kontribusi positif melalui berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, talkshow, pemberdayaan,
bidang parenting, pendidikan, nasionalisme, sosial dan kemanusiaan. Kami sendiri juga next menulis 49 buku. Anda bisa download di lamannya bkkbn.go.id, di lamannya kemenppa.go.id, Komisi, kemudian di lamannya kemdikdasma.go.id. Gratis Bapak Ibu. Ya, semuanya gratis, tidak berbayar. Lanjut. Bukunya kalau yang real yang saya buat ada, tapi buku satu yang kami kolaborasi dengan pemerintah Anda bisa download secara gratis, free. Yang dijual ada, ya yang dijual ada. Jadi anaknya sudah zamannya, kadang-kadang itu bukan di zaman itu, tapi di zamannya itu gratis, tidak free, dan ayo kita belajar Pancasila. Dan saya sendiri seorang family and parenting expert, kemudian motivational speaker, dan praktisi pendidikan keluarga. Dan saat ini kami sebagai mesin mewakili dari co-founder Babies Foundation bersama sahabat kami, suku kami, yaitu Dr. Julianus Kompuran. Terima kasih. Lanjut. Yang ingin berteman dengan kami, silakan follow Instagram kami, Ikal Banten. Ikal sendiri adalah Ikatan Kuarta Alun Kalimanas, karena kami alumni dari Lembaga Pertahanan Republik Indonesia dan tergabung di dalam Provinsi Banten. Saya sendiri pengurus untuk Provinsi Banten, yaitu Pemantapan dan Nilai Transfer Negara Negara. Suku kami beliau adalah bagian pengkajian. Dan untuk BNI Center Official Anda bisa follow. Yang tidak terjawab pada hari ini silakan WhatsApp admin kami 0809 08 200. Lanjut. Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Anda bahagia hari ini? Bahagia ya? Semangat luar biasa. Oke, keren. Indonesia Mas, untuk Panglima yang sisa 19 tahun lagi untuk keluarga yang bahagia, untuk Indonesia yang bahagia. Lanjut. Lanjut, boleh. Selain Muslim bisa menyesuaikan bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Insya Allah dari sini kita ditambahkan ilmunya Allah sehingga ditinggikan derajatnya. Amin dan berbahagia. Lanjut. Boleh lanjut? Ya, hari ini kita memakai saya akan berbagi yang baik. Apa sih sebenarnya polarisasi kebangsaan dan caranya bagaimana supaya kita bisa jaga bersama-sama di era artificial intelligence. Lanjut. Tentunya hari ini akan memberikan manfaat pembelajaran. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi. Anda punya smartphone, jangan sampai Anda nggak smart gitu. Makanya kita butuh teknologi, jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Bagaimana rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu tetap harus ditumbuhkan di dalam diri kita. Lanjut. Lanjut. Saya ingin Anda semuanya berdiri dulu. Saya ingin Anda semuanya berdiri dulu. Oke, berdiri. Lanjut. Boleh lanjut. Lanjut. Permainannya adalah hoax versus fakta. Siap? Oke, lanjut. Kalau hoax, Anda angkat tangan kanan. Kalau menurut Anda pernyataan yang saya bacakan adalah fakta, Anda angkat kanan. Oke, bisa dipahami? Kalau hoax, angkat kanan. Kalau fakta, angkat kanan. Oke, nggak pusing? Enggak ya. Oke, lanjut. Kecuali satu-satu mas, jangan semuanya. Ah, ini udah ketahuan jawabannya. Aduh, mas. Oke. Kalau sebuah konten viral dan dibagikan banyak orang, artinya informasinya benar semua? Hoax. Hoax tadi? Kanan. Oke. Jangan liur ya itu Bapak ya. Oke. Yang kedua boleh, jawabannya benar apa enggak? Jawabannya adalah hoax, betul sekali. Jadi viral, yang viral belum tentu semuanya pasti benar Bapak Ibu ya. Oke. Dan algoritma cenderung mendorong emosi, bukan kebenaran. Pertanyaan kedua, lanjut. Jangan jawabannya. Oke. Pendidikan tentang nilai kebangsaan dan toleransi sejak ini bisa mengurangi prasangka dan diskriminasi. Oke, fakta apa hoax? Apa fakta? Memang seperti itu. Oke. Lanjut, jawabannya apa? Nanti saya kasih ya emas belakangan dalam UKW ya. Oke, fakta. Pendidikan karakter yang inklusif berbuka sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Oke, lanjut. Yang ketiga. Oke. Orang yang berbeda pendapat pasti anti toleransi. Fakta apa hoax? Hoax, kanan kiri? Kanan. Oke, betul ya? Mantap. Oke, lanjut. Dan ternyata jawaban Anda betul semua, bukan buat Anda. Jadi jam-jam rawan, kenapa kami dikasih setelah makan siang? Kalau saya bilang K1, Anda atau pemuda teman sekalian bilang buy. Oke? Itu kok jangan dipukul. Saya bilang 1. Oke. Kamu pemuda mana teman sekalian ya? Oke. Boleh? Yang belakang boleh berdiri? Iya. 1. 1. Kalau saya bilang 2, Anda angkat jempol Anda tangan kiri. Kasih. Oke? 2. 2. 1.
dan besoknya didorong juga sama ke-19. Ya, memberikan pesan bahwa jangan berubah. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika zaman berubah, tentu tantangan yang berubah. Itu tantangan kita mendapatkan pekerjaan, berkomunikasi dengan orang, tantangan dalam pekerjaan. Dipesan. Pinjol, jual, dan investasi ilegal. Pernah nggak kamu lihat iklan yang bilang butuh uang cepat, gampang banget, cukup isi data dan langsung cair? Atau pesan yang menjanjikan untung besar tanpa risiko, modal kecil bisa kaya? Hati-hati, di balik janji manis itu ada jebakan berbahaya, pinjaman online ilegal, judi online, dan investasi bodong. Tidak hal yang kelihatan menguntungkan, tapi bisa menghancurkan hidup. Bagian 1, bahaya pinjol pinjaman online ilegal sering menjebak orang yang sedang terdesak. Awalnya cepat, mudah, tanpa jaminan. Tapi setelah uang cair, mimpi beruntung dimulai. Bunga menjadi, denda tidak masuk akal. Data pribadi kami disebar ke kontak dan media sosial. Penagihan kasar, mengancam, mempermalukan, bahkan meneror korban. Banyak yang akhirnya stres, malu, dan terjerat utang tanpa jalan keluar. Pinjol ilegal bukan solusi, tapi jebakan yang pelan-pelan menghancurkan hidupmu. Bagian 2, bahaya judi online. Lalu ada judi online, mainnya gampang, cuma dari HP, dan katanya bisa jadi cuan. Tapi sistemnya dirancang supaya kamu kalah dan makin ketagihan. Sekali menang, kamu pengen coba lagi. Sekali kalah, kamu pengen balikin uang itu. Begitu terus sampai semua habis, dan akhirnya dalam keadaan panik dan nyesel, kamu mulai buka aplikasi pinjaman online. Cuma modal KTP, klik sana klik sini, klaim-klaim ada klip semua terasa mudah, sampai tagihan datang bertubi-tubi. Dan di situ kamu baru sadar, yang kamu kejar bukan cuma uang yang hilang dan jual, tapi juga ketenangan yang udah lama pergi. Uang, waktu, bahkan hubungan dengan keluarga bisa rusak. Banyak yang berutang, depresi, bahkan nekat melakukan hal-hal ekstrem. Dan ingat, judi online itu ilegal. Mainnya mungkin seru di awal, tapi ujungnya selalu sama, kehilangan. Bagian 3, bahaya investasi ilegal. Terakhir, investasi bodong. Biasanya datang dengan janji untung besar tanpa risiko. Ada yang bilang profit 10% per minggu. Ada juga yang melakukan kerjasama dengan perusahaan besar. Padahal kebanyakan cuma skema ponzi. Uang investor baru dipakai buat bayar investor lama. Begitu aliran uang berhenti, semua ambruk, pelaku kabur, korban kehilangan semua tabungan. Makanya sebelum invest selalu cek legalitasnya di situs resmi OJK. Kalau imbal hasilnya terlalu indah untuk dipercaya, berarti memang nggak bisa dipercaya. Kita memang butuh uang, tapi bukan dengan cara yang salah. Pinjol ilegal, judi online, dan investasi bodong bukan jalan pintas menuju kaya, tapi jalan cepat menuju kehancuran. Lindungi dirimu, lindungi keluargamu, dan sebarkan pesan ini supaya makin banyak yang sadar sebelum terlambat. Waspada, jangan tergiur janji manis, karena yang cepat belum tentu selamat. Kita memang perlu tantangan, karena kita salah langkah, terjebak dalam utang, godaan judi online, atau investasi yang ternyata menipu. Tapi ingat, selalu ada jalan keluar. Melayani konsultan hadir untuk bantu kamu menemukan jalan itu. Kami bukan sekadar konsultan, kami teman seperjalanan yang siap bantu kamu keluar dari jeratan pinjol, bebas dari tekanan judi online, dan memulihkan keuangan akibat investasi ilegal. Dengan pendampingan yang aman, profesional, dan manusiawi, semua masalah bisa diselesaikan satu persatu. Karena di melayani konsultan, kami percaya setiap orang berhak memulai lagi dan hidup tenang tanpa jeratan. Kita berdoa, Tuhan bantu kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Bapak Ibu. Oke, teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah ya. Oke, saya ingin sharing-sharing santai ya. Kita
ngobrol-ngobrol santai. Dan materi yang akan saya bawakan ini adalah materi yang memang saat ini menjadi keresahan atau permasalahan di masyarakat umum, ya, tentang pinjaman online, judi online dan investasi ilegal atau investasi bodoh. Ya, mungkin banyak di masyarakat kita, ya, keluarga kita, kerabat kita, atau teman-teman kita yang memang mereka terjerat di pinjaman online. Ya, dan saya yakin 80% masyarakat Indonesia itu pasti punya pinjaman online. Kenapa saya berani bilang 80% masyarakat Indonesia pasti punya pinjaman online? Sekarang saya pengen tanya sama teman-teman di sini semua. Teman-teman semua di sini sekarang handphonenya ada nggak yang masih pakai handphone Asia Hidayah? Ada? Yang masih pakai handphone Nokia N70 ada? Oke, rata-rata menggunakan handphone Android, benar ya? Ketika teman-teman nonton di YouTube, buka Instagram, buka Facebook, rata-rata iklannya yang muncul iklan apa? Iklan apa? Iklan pinjaman online. Nah, di sini nih jebakannya. Banyak dari kita tidak bisa membedakan mana aplikasi pinjaman online yang legal dan mana aplikasi pinjaman online yang ilegal. Yang kita pahami, yang kita tahu, ketika aplikasi itu ada di Play Store, kita mengira semua aplikasi tersebut legal. Ketika ada iklannya di YouTube, kita mengira aplikasi itu legal, padahal belum tentu. Akhirnya apa? Banyak yang terjebak. Ya, kita digiring di era digital ini dengan yang namanya kemudahan. Ya, kita mengajukan pinjaman di pinjaman online, kita tidak pernah ketemu secara tatap muka dengan orang pinjolnya. Tapi kalau kita mengajukan pinjaman di perbankan ataupun di leasing, itu kita ketemu sama orang banknya, ketemu sama orang leasingnya, benar ya? Nah, tapi ketika kita mengajukan pinjaman di pinjaman online, kita tidak ketemu sama sekali sama orang pinjolnya. Tapi kenapa kok pinjaman online ini menjadi hal yang mengerikan di masyarakat? Karena cara menagihnya, ya, karena cara penagihannya memang tidak manusiawi, ya, mengancam, mengintimidasi, bahkan hingga menyebar data pribadi kita, foto selfie dan foto KTP kita disebar ke teman-teman kita. Nah, kenapa mereka bisa menyebar data kita, data pribadi kita ke teman kita? Karena adanya penyadapan di awal ketika kita awal mengajukan ke aplikasi pinjaman online. Oke, saya ingin tanya sama teman-teman di sini. Hal yang paling penting yang ada dalam handphone kita itu apa? Kira-kira apa? Data kita apa? Hal yang paling penting di dalam handphone kita adalah kontak yang ada dalam handphone kita. Coba teman-teman bayangkan, kalau di handphone kita tidak ada kontaknya, mau ngobrol sama siapa? Mau WA sama siapa? Nah, itu yang paling penting. Ya, yang paling penting adalah kontak. Nah, dilakukan penyadapan oleh aplikasi itu apa? Ketika memang kita nantinya tidak mampu atau tidak kemampuan untuk membayar pinjol, nah, dia akan menyebarkan data kita ke sekeliling kita, ke nomor-nomor yang ada dalam handphone kita. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan WhatsApp, yang dimana WhatsApp itu mencari teman kita, sampaikan ke si A, sampaikan ke si B, atau pesannya itu membuat kita kesel nih. Anda dijadikan jaminan oleh teman Anda, wah, macam-macam pesannya tuh. Nah, itu adalah salah satu trik mereka untuk mempermalukan orang. Ya, jadi adanya penyadapan di awal, nah itu adalah sebab mereka bisa menyebar data pribadi kita. Ya, dan kita nih nggak paham akan hal itu, dan saya bilang, ya, lebih banyak pinjaman online itu di Play Store, lebih banyak yang ilegal daripada yang legal. Ya, kalau kita mau tahu apa sih ciri-cirinya, gimana sih ciri-cirinya untuk membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal? Nah, ciri-cirinya adalah dari segi tempo atau tenor. Kalau kita mengajukan ke aplikasi yang legal, tenor atau tempo itu tidak boleh di bawah 30 hari. Ya, itu yang legal. Ya, karena sesuai undang-undang atau aturan dari OJK, setiap lembaga pembiayaan tidak boleh memberikan tempo kepada konsumennya di bawah 30 hari. Ya, jadi kalau yang aplikasi legal itu pasti memberikan tempo atau tenor ke
konsumennya 1 bulan sekali atau per 1 bulan. Tapi kalau yang ilegal, aplikasi-aplikasinya memberikan tempo atau tenor ke konsumennya itu di bawah 30 hari. Makanya banyak yang online yang baru seminggu udah lagi, banyak yang ada yang baru 12 hari, 14 hari, 20 hari temponya, tenornya. Nah itu banyak ya, karena kalau saya pelajari ya aplikasi pinjaman online yang legal, yang benar-benar legal di Play Store itu, di handphone kita kan semua punya Play Store ya. Kalau kita ketik deh di Play Store pinjol, PINJOL, nah itu banyak keluar nama-nama aplikasi. Nah yang legal, yang benar-benar terdaftar di OJK itu cuma 25 aplikasi, sisanya itu ilegal semua. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Nah kalau kita mau tahu ya tadi saya bilang, lihat temponya aja, lihat tenornya. Kalau dia memberikan tenor di bawah 30 hari, itu aplikasi yang ilegal. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Ya, aplikasi yang ilegal belum jatuh tempo, itu dia sudah melakukan penagihan dengan cara kasar. Tapi kalau kita mau lihat aturan OJK, ya kalau belum jatuh tempo itu belum boleh nagih. Nah kalau yang ilegal itu belum jatuh tempo, dia sudah melakukan penagihan yang sangat kasar, mengancam, mengintimidasi, yang menelpon seperti kita dan lain-lain. Nah itu ciri-cirinya seperti itu. Ya kalau yang legal, ya dia ketika lewat dari 30 hari baru melakukan reminder, bukan lagi ya, reminder, mengingatkan. Nah kalau sudah lebih dari 35 hari baru melakukan penagihan. Nah, jadi banyak dari kita yang tidak paham hal itu, yang menyebabkan mungkin diri kita, keluarga kita atau kerabat kita terjebak di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, terus apa lagi nih? Judi online. Judi online dan pinjol ilegal atau pinjaman online ini satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena menggunakan sistem yang sama. Pinjaman online dan judi online masuk ke Indonesia itu tahun 2015. Artinya sampai saat ini mereka sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun. Ya, apalagi judi online sekarang kita main judi itu nggak perlu ketemu sama orang, bisa. Kira-kira sekarang main judi di kolom kasur bisa nggak Pak? Bisa. Main judi lagi kerja bisa nggak main judi online? Bisa. Ya. Nah, artinya apa? Sistem sudah sangat memudahkan dan banyak orang menggunakan uang dari pinjaman online untuk main judi online. Nah, ini bahaya. Ya, dan saya perhatikan ya banyak juga pelajar-pelajar anak-anak kelas 3 SMA ya yang umur 18 19 itu mereka pada kecanduan judi online. Bilang sama orang tuanya minta duit buat bayar buku, buat bayar sekolah dan lain-lain, tahu-tahu duitnya dipakai buat main judi online. Nah ini merusak karakter. Jelas ya. Nah ini hati-hati banget gitu kita sebagai orang tua. Ya, jadi sama satu kesatuan antara judi online dan pinjaman online. Terus ada apa lagi sih keresahan di masyarakat saat ini? Investasi ilegal. Nah ini biasanya orang-orang yang rajin belanja online. Ya rajin nih belanja online nih, di aplikasi belanja online, commerce. Ya, nah itu biasanya historinya akan terbaca oleh toko-toko fiktif yang ada di e-commerce tersebut. Ditawarilah kita yang namanya investasi, diajak untuk mengerjakan tugas. Ya diiming-imingin ketika selesai mengerjakan tugas itu akan mendapatkan hadiah. Ya ternyata setelah kita mengerjakan tugas selesai tidak dapat hadiah maka disuruh top up. Nah ini hati-hati juga gitu loh. Nah di hal ini pinjaman online, judi online dan investasi ilegal ini yang sangat merusak ekonomi kita. Ya kalau kita terlibat di situ, terjerat di situ, ya karakter sama mental kita yang akan dirusak oleh 3 hal tersebut. Ya mungkin cukup sekian aja pemaparan saya. Yang lebih enak nanti kita tanya jawab aja ya teman-teman semua. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hujan. Nanti mungkin bisa juga bertanya ya dengan konten. Baik, untuk narasumber kita yang selanjutnya adalah dari Indonesia, yaitu Bapak Dr. Julianus. Kepada Bapak Dr. Julianus, dipersilakan. Lanjut ya. Sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Ya. Nama saya Yogianus
kantor saya sebenarnya di sebelahnya, yang mana dulu gitu ya, tapi sudah pernah. Nah, lanjut. Lanjut ya. Oke, data pribadi ya. Saya bikin tanya sebenarnya, siapa yang lulus tahun 80-an bawah? S1? Gak ada ya? Kenapa saya tanya begitu? Di era teknologi saat itu adalah bikin skripsi mesintik manual yang saya pelajari. Saya gitu ya. Pasti gak banyak tahu itu. Kalau ibu-ibu yang sudah saya uturan mungkin itu saya pasti tahu gitu ya. Itu oke, lanjut saja, jangan lama-lama ini. Oke, tadi sudah banyak jelaskan tentang saya di Danish Foundation. Oke, lanjut saja. Oke, apa sih tantangan kita di era artificial intelligence untuk sesuatu bangsa ini? Kita sadar bahwa bangsa kita adalah bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai pulau. Ya. Bapak Ibu tahu berapa pulau Indonesia? Berapa Ibu? 17.504. Wah, banyak sekali gitu ya. Penduduk kita berapa? Ya? Ada yang dijual, ada yang muncul lagi Pak. Jadi pulau-pulau yang tidak ternama masih banyak. Ada yang terjual, ada yang muncul lagi. Kalau musim hujan, turun. Ya, ya, ada yang dijual. Nah, ini yang dijual bangsa ini yang repot. Ya. Nah, oke, lanjut. Ya, saya pikir kita harus bijak menggunakan teknologi di era globalisasi ini. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan bahwa teknologi itu canggih dan harus dikuasai. Tapi jangan sampai kita menguasai teknologi, kita harus menguasai gitu. Jangan kita diperalat. Kita harus memperalat teknologi itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, tantangan kita apa? Coba bayangkan Bapak Ibu kalau menggunakan teknologi gitu ya. Oke, lanjut saja. Sampai literasi yang bawah. Yuk. Oke, yang pertama masalah resiko ya. Nah, di sini kadang kita melihat ya bahwa apa yang kita senangi, kita suka klik kan, klik. Kita suka klik apa aja yang kita klik itu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita klik itu? Banyak sekali faktor ya. Misalnya nih, apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai, apa yang kita sukai kita klik, apa yang disuruh itu paling baik. Kita percaya itu yang paling terbaik kita klik, kita inginkan, ya kan? Nah, ini ya hati-hati. Antara kita bagaimana mengawasi itu, bagaimana kita memahami itu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah hoax. Deepfake ini adalah bagaimana kita membuat berita-berita palsu. Jadi kalau orang demo itu dengan berita-berita yang menyebutkan benarkah, orang itu sebenarnya hoax gitu. Yang maki-maki orang. Kita berani maki-maki orang karena kita tidak lihat orang. Kita tulis itu marah, silakan. Karena kita tidak langsung. Contoh dia, mungkin Bapak Ibu sering melihat Donald Trump sama Putin pakai celana pendek, pakai sarung, ngobrol berdua gitu. Mirip sekali. Dengan gambarnya, tadi sudah banyak jelasin gitu ya. Nah, bagi orang awam, dia percaya. Apalagi kalau Trump lagi main judi gitu ya, minum sama Putin, sama Indopun gitu, orang percaya. Kalau orang tidak memahami tentang kita, hati-hati ya. Oke, lanjut. Demonisasi ya, digital. Ini kadang-kadang banyak orang menghina orang, banyak orang memaki-maki orang karena berani dia. Dia tidak lihat, dia tidak berpuasa langsung dengan orangnya. Coba kalau berpuasa langsung, berani nggak? Kita berani kita kalau berpuasa langsung. Tapi yang nggak lihat, maka kita berani memaki-maki orang, marahin orang, apapun itu gitu ya. Ini tantangan kita. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah polarisasi identitas. Ya. Kami dan mereka harus tadi. Ya. Nah, kadang-kadang ruang toleransi kita sudah diperseni. Kita tidak lagi mengenal siapa. Coba ada Bapak Ibu di rumah contoh kecil aja gitu ya. Ngomong sama suami atau istri lebaran, kira-kira mau nggak? Nah, kalau ajak namanya pakai apa? WA kan? Ayo makan Pak, ayo makan Mak. Langsung. Ya. Artinya kemesraan itu semakin di orang bisa ya. Terlepas
bagaimana? Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita harus punya integritas, kita harus punya namanya harga diri, kita harus punya namanya komunikasi yang baik tadi dijelasin banyak gitu ya. Pahami dulu, jangan buru-buru menyebarkan jika ada berita-berita yang contoh lain. Kalau ditelepon orang dapat hadiah mobil atau dapat ada keluarga kecelakaan minta uang tebusan, gitu ya. Dengan gambar yang persis dengan keluarga kita, maka itu anak apa itu saudara. Jangan buru-buru jawab, tenangkan pikiran dulu, telepon dulu dengan orang lain, baru oke. Banyak sekali orang terlibat sekarang karena begitu dia lihat gambar anaknya atau siapapun panik. Wajar manusia kan, perasaannya itu pasti panik. Jangan-jangan yang anak saudara nih, padahal dia kayak kita nih, bisa dikerjakan ya. Buru-buru transfer mau sekian 10 juta, begitu transfer dihubungi hilang. Ya, ini bahaya. Telepon dulu, tekan pikiran dulu, telepon dulu yang bersangkutan, baru kita katakan oh iya, ya. Nah, lanjut. Nah, bagaimana kita melakukan intoleransi? Kita diajarkan tentang wawasan kebangsaan dari sepanjang generasi. Di dalam kehidupan kita, Pancasila itu adalah satu-satunya milik Indonesia yang sangat penting. Di sebelah sini itu waktu saya masih aktif, saya banyak mengundang orang luar untuk datang sekolah di Indonesia. Orang asing. Mereka bilang begini, kenapa orang Indonesia yang wilayahnya banyak sekali, pulau-pulaunya berbeda bahasa, kemudian adat istiadat, orang yang berbeda, kok bisa ada satu ya? Dibatasi oleh lautan. Sedangkan kami itu dibatasi tidak punya wilayah, tidak punya laut, hanya sungai, tapi kami berangkat dulu. Gitu. Bisa katakan karena kita punya Pancasila. Mereka datang belajar di sini itu bagaimana berarti orang Afghanistan, Pakistan itu datang ke sana. Belajar Afrika dari sana, bagaimana ini? Nah, apa yang paling penting dalam federasi? Pancasila pertama apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa ada di situ? Ada nilai apa? Nilai religius. Ya. Orang itu menjalankan kita punya kepercayaan masing-masing yang kuat sekali, ketat. Ya. Jadi hormati, saling menghormati itu penting sekali. Hormati orang yang beribadah, jangan mengganggu, jangan memaksakan, jangan berbaik, ya. Jalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini yang perlu kita saling mendukung, saling memahami, itu yang paling penting. Ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini namanya kalau di Damanas itu adalah 4 konsensus dasar bangsa. Kalau di bagian yang sana orang katakan 4 pilar. Ya. 4 pilar ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, NKRI. Ini harus kita pahami. Ini kan kunci dari kekuatan kita bagaimana bendung semua hoax. Ya. Oke, lanjut. Pancasila itu dari mana? Apakah dikarenakan mungkin saja? Ada pepatah tentang begini. Kenapa orang Indonesia itu kuat sekali? Apakah Pancasila ini lahir dengan misalnya adalah ibu atau siapa gitu? Maka Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dirumuskan oleh para pendahulu kita menjadi satu kesatuan kita. Itu juga sampai ini. Dan semua itu adalah nilai-nilai yang ada di akan dengan korelasi, ada religius, kita dilihat, oke, lanjut aja. Nah, satu singkat supaya kita banyak dialog gitu ya. Nah, oke. Nah, Pancasila Undang-Undang Dasar itu sudah sah sebenarnya. Tidak boleh lagi kita berubah-ubah. Kecuali ada penyesuaian yang memang tidak ada lagi itu di amandemen. Ya, boleh ke sana gitu ya. Lanjut. Apa itu sudah hafal semua Pancasila kan? Kita ada apa? Nah, siswa saya banyak nggak hafal ya. Oke dah ya. Kalau orang kalau saya tanya, coba Pancasila. Pancasila. Ekornya masih bisa hafal. Begitu kita sudah ketiga, lupa dia apa itu. Ah, dulu dia. Oke. Lanjut. Ya. Nah, kalau kita ngelihat bahwa kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar. Di dasar kita untuk negara itu Pancasila. Tidak ada negara lain seperti itu. Semua punya pasal pilih negara. Tapi dasar negara kita adalah Pancasila karena itu nilai dari nilai-nilai kebangsaan.
Oke, lanjut saja supaya kita lihat nanti Bapak baca sendiri. Nah, ada berbagai nilai, ini adalah nilai dasar ya, nilai yang tegak dan tidak dapat diubah. Nah, boleh diubah. Contoh, nilai yang dalam diri kita adalah keyakinan. Tidak boleh diubah gitu. Tidak lagi ini, tidak lagi ini, tidak boleh. Apa yang sudah diyakini jalankan. Ya, tidak boleh kita memaksakan kali. Lanjut. Oke, nanti baca sekali, nanti baca sendiri ya. Nilai instrumental, itu penyebaran nilai dasar ya. Sudah ditetapkan. Itu ada kebijakan di situ, ada strategi, semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Oke, lanjut. Nilai praksisnya juga sama. Penerapannya bagaimana dalam kehidupan kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, lanjut. Kemudian ini nilai dari NKRI, nilai demokrasi. Semua orang boleh, karena silakan. Mengkritik boleh. Yang tidak boleh adalah jangan case, ya. Jangan merusak pertahanan yang sudah ada. Merusak gedung-gedung kemarin itu tak boleh, itu rakyat itu. Nah, sulit. Gitu. Kenapa? Emosi kita yang berbicara, bukan logika kita. Ya. Kesalahan derajat, semua orang punya hak yang sama. Ya, punya mana hukum berlaku semua orang, apapun yang ada itu tidak ada banyak turun ke atas, ada ke bawah, gitu ya. Nggak ada. Walaupun di dalam prakteknya, nah ini kita harus menyadari bahwa nggak boleh ada gitu. Di jalan aja, yang bos-bos lewat duluan, yang kita pikir-pikir kan, nggak boleh sebenarnya. Ya. Nilai kebenaran hukum, semua hukum berlaku sama, tidak ada hadir. Cuma penerapannya yang terpilih, ini yang salah. Harus kita kritik sebenarnya, ya tidak boleh gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi persatuan, ya semuanya dikatakan komunikasi, paling dekat gaya gitu ya. Kita itu adalah negara yang berdaulat. Karena kita berdaulat, maka kita harus bersatu. Dan berbagai pulau yang berbeda-beda. Ada di Indonesia Timur misalnya, ya. Ada dari Pulau Barat, Pulau Tengah. Tapi persatuan kita itu hanya kuat, ya. NKRI itu sebagai negara bangsa, dari satu budaya. Kemandirian, bahwa kita harus mampu di atas kita sendiri. Jangan bangga dengan negara lain gitu. Kita ini sebenarnya orang katakan Indonesia adalah surga dunia karena terlalu bebas kan. Apa saja yang ada di sini ada semua. Di negara lain begitu ada sama yang jalan Indonesia. Tetapi kenapa kita masih miskin? Nah, itu korupsi yang masih merajalela di semua ini kita tidak bisa menghindari itu. Ya. Apakah itu biar terus tidak ada kritik, tidak ada pressure pada siapapun gitu ya? Ada monopoli, tidak boleh ada monopoli. Tapi kenyataannya ada oligarki, tidak boleh ada kenyataannya. Apakah disediakan? Sistem harus diperbaiki. Ya boleh, sistem harus diperbaiki. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sinilah nilai toleransi. Bineka Tunggal itu mengajarkan kita bagaimana kita berbeda-beda, kita tetap salut. Kita harus menghargai, menghormati siapapun. Anak kita, keluarga kita, siapapun. Kita harus bisa menerima kekurangan juga orang lain. Ya. Nilai keharmonisan bagaimana menjaga keharmonisan dalam masyarakat, dalam keluarga kita. Kita mulai dari diri kita. Bapak Ibu saya nggak konflik dengan diri sendiri. Sering kan? Kalau bisa mengatasi konflik dalam diri sendiri, berarti bisa mengatasi konflik dalam keluarga. Kalau sudah bisa keluarga, berarti bisa dalam lingkup masyarakat. Kalau sudah bisa dalam lingkup masyarakat, berarti negara bisa kan? Terus kita jaga. Ya. Gotong royong, kita sudah lama melakukan ini. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ada ketahanan nasional, tahan terhadap gangguan ancaman. Semua harus kita tahan. Betul. Ancaman itu bukan hanya datang dari luar, dari dalam juga. Nah, ditahan. Ya, tidak. Makanya Soekarno bilang begini, saya ya, kalau saya itu lebih mudah menghadapi penjajah. Tapi kalian lebih sulit menghadapi karena menghadapi bangsa sendiri, gitu dan dalam gitu ya. Jadi ada kalau kita bisa menghadapi sendiri, luar dan daerah lain juga kita bisa atasi. Oke, lanjut. Lanjut satu lagi, oke. Tekan pribadi. Nah, ini lah namanya tekan pribadi. Bagaimana kita tadi saya katakan harus punya integritas. Kita harus kuat terhadap apapun. Lanjut. Sudah banyak yang kita cerita supaya nanti ada
duduk. Ada kesangan. Tadi tempat duduk lagi bunyi apa? Ayam, itik, ayam, itik, ayam. Oke. Baik. Apa yang ada di pikiran Ibu Guru, saya usulkan Ibu. Nah, hadirin sekalian, saya mau tanya. Sebentar lagi DKI ulang tahun. Tanggal berapa ya? Tanggal 23 Juni. Yang keberapa Bapak-bapak Ibu? Yang keberapa ayo? Ya ampun. Ulang tahun Jakarta menuju ke 5 abad, 500 tahun dan 599 ulang tahunnya. Oke. Kenapa kita selalu harus mengenang dan mengingat dan selalu menggaungkan hari ulang tahun Jakarta itu adalah hari yang sangat bersejarah. Kenapa coba Bapak-bapak Ibu? Kita di Jakarta nih. Nama Jakarta kapan dipakai? Jakarta mereka kapan dipakai? Lima abad loh, 5 abad nih. Pertama namanya apa coba? Wah, siapa? Bahkan ada Bang Deosi. Pertama Sunda Papa. 3 abad. Terus Jayakarta. Oke, masuk VOC Belanda Batavia. Merdeka kita Jakarta. Jangan lupa ibu ya sejarah Jakarta. Tanggal 22 Juni. Apa slogan Jakarta? Yang diusung dan digaungkan oleh Gubernur kita Pramono Anung dan wakil Gubernur kita siapa? Rano Karno. Apa slogannya yo? Satu rasa jaga Jakarta. Kita tambahin. Satu cerita untuk Indonesia. Merdeka. Oke, tahu dong. Yo, tadi dibilangin Pak Dokter Pancasila. Pancasila selalu digaungin harga mati. Padahal kita nggak kerjain. Kita kerjain nggak? Enggak. Orang di Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat, musyawarah, mufakat untuk memilih wakil kita. Yang kita kerjain apa? Milihnya langsung. Berarti masih bukan Pancasila harga mati. Jangan lupa, Mama, Ibu, Bapak-bapak, bukan. Belum. Kita belum menjalankan Pancasila seutuhnya. Belum sama sekali kita kerjakan dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 yang namanya terakhir kesejahteraan buat kita nih masyarakat Indonesia. Mana ada? Kemana ada gantung diri gitu ya? Nah, ada lagi yang ibunya membunuh anaknya karena kelaparan, ya kan? Ya, nah, mari dengan slogan satu rasa jaga Jakarta, kita jaga Jakarta sesuai dan diinginkan oleh gubernur kita. Satu rasa artinya apa coba, Mama? Bapak-bapak, ini yang DKI apa maksudnya satu rasa dari slogan Jakarta yo? Apa coba? Ingat apa ya? Satu komitmen, satu kebersamaan dalam menjaga Jakarta. Nah, kalau jaga Jakarta apa coba? Maksudnya apa jaga Jakarta? Jaga kebersihan, jaga lingkungan kota kita sebagai warga, jaga dari polusi, sampah yang bertumpuk. Apalagi keindahan Jakarta dijaga. Apalagi penyakit yang selalu membayangi kita kenapa? Banjir, betul sekali Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan itu kota kita, kota Jakarta yang harus kita jaga. Yang Pak Gubernur kita belum lama ini mengeluarkan anjuran. Contohnya apa? Pakailah apa coba? Bukan, yang truk listrik itu loh yang angkut sampah supaya tidak memakai solar lagi. Kenapa kita coba tidak juga pakai listrik? Supaya apa? Supaya udara kita bersih. Jadi kita makan terus apa lagi? Ada lagi yang dijanjikan gubernur kita yang baru-baru ini. Ada apa lagi? Coba kan? Anak PKI ini, PKI mana PKI? Ayo, Pak Gubernur.
penanggulangan sampah. Nah, penanggulangan sampah harus kita jaga. Kenapa kita jaga? Karena udara Jakarta penuh dan tinggi polusinya. Bagaimana mungkin motor kita jangan lewat? Itu asapnya mana? Ya kan? Mobil juga begitu. Makanya slogan Jakarta itu satu rasa jaga Jakarta harus kita mengerti dan resapi arti yang sebenarnya. Begitu Bu? Nah, begitu untuk jaga Jakarta selalu sehat. Saya perkenalkan dari aspirasi seorang terapis holistik, seorang anak muda yang kecil sudah belajar tidak menggunakan bahan-bahan kimia untuk pengobatan kita. Saya nanti minta ibu untuk berdiri buat contoh, jawabannya sama dokter kita ini, dokter Rafika. Dokter banyak kan bayar, dan dokter bayar ya. Jadi jangan saya ambil untuk contoh aja bagaimana apa dokter kita, ahli holistik kita, Pak Hirman yang bisa ada betul. Nah, Hirman yang sadar, anak muda kita yang menunjukkan kepada kita semua, jangan terlalu percaya dengan bahan kimia. Artinya jangan terlalu percaya ke dokter bahwa duit dari mana kita ya? Prakteknya dari Pak Hirman. Oke, makasih. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mari Pak. Dan mungkin untuk semoga untuk dua dari aspirasi Indonesia mungkin saya banyak atau praktek aja. Jadi saya kita cuma satu aja ya Pak, karena oleh kita hanya jam 3 ya. Baik, jadi cuma satu orang saja ya. Oke. Oke, siapa kira-kira yang mau Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mengingat kita ini saat berharian kita aktivitas tentunya sore hari ini keluarga yang aktivitas sering kita dalam suasana pemilihan dan kangen kaku pasti. Nah, dari semua itu kita juga melihat bahwa banyak kegiatan yang besar. Dari situ karena kalau kita menunggu akhirnya apa sih itu pada diri maka dari itu baru kita sama-sama belajar bagaimana kita biar masuk terima kasih. Bu Ati mungkin bisa izin minta tolong mic-nya dipegang ke Bang Hirman ya, ya itu jalan. Oke. Ini bagaimana? Iya, Ibu. Siap. Serius, Pak Bangsa Safika itu mengalami gangguan izin mengakibatkan oksigen pada bagian kepala kurang, akhirnya jadi pegel di sini. Nah,
Ya. Bagaimana? Bang Irman sudah? Sudah? Oke, tepuk tangan dong. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat. Ibu silakan Ibu Ingat kembali ke tempat dan Ibu siapa nih Ibu? Oke Ibu silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oh itu belum? Oh belum. Oke. Karena Bu ya Bu. Bidati apa rasanya nih? Halo semuanya, saya kasih keterangan aja apa yang saya rasakan tadi. Apa namanya, buat diri saya sendiri itu bagian kiri leher yang paling sakit tadi tuh saya di sebelah kiri, luar biasa sakit ya, lumayan lah kalau sakit dibanding yang lain-lain, tapi yang lain-lain masih bisa saya tahan. Sebelah kiri aja leher yang tadi lumayan sakit banget. Oh ya, tapi pasti lah lebih enak. Tapi enakan ya sekarang ya. Pasti banyak. Baik. Berarti mulai sekarang menjadi harus dari pasiennya Pak Hilman. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa nomor kontaknya Pak Hilman ya. Bisa nanti langsung ke beliau. Ya. Terima kasih ya Ibu. Ya kita satu lagi. Ini untuk sakit apa aja ya Bu Wati ya bisa ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ini nanti mungkin ada yang mau berubah ke Bang Hilman bisa nanti kita kontaknya ya. Punya sakit apa, migrain atau apa, asal jangan sakit kantong. Sakit kantong bisa nggak Bang Hilman? Yang mau apa? Yang mau terapi nanti kontak aja aspirasi buat nanti dikerjakannya di posko aspirasi. Dari berapa orang? Di mana Bunda kalau boleh tahu? Di Jalan Pati nomor 26 Blora. Blora. Duku atas. Nah, ingat-ingat ya. Blora Duku atas. Ada nomor telepon Bunda? Sama saya Nomor teleponnya ada. Oke. Kapan Bunda nanti ada nanti jasa. Oke. Boleh dikasih tahu Bunda biar mungkin ada yang mencari. Iya, boleh. Ya, silakan bagi mereka yang mau terapi dengan Bang Hilman. Silakan catat ya. Tolong daftar. Sekarang pun boleh daftar. Dengan Ibu Media boleh daftar sekarang siapa-siapa aja. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan ucapan alhamdulillah kegiatan yang sudah berjalan 3 hari. Temanya dengan aksi bela negara kalau yang di hari pertama dan kedua itu mengenai tentang ekonomi dan tenaga pangan. Dan hari ketiga kita membahas tema dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan juga dalam menyambut Nyongsong Idul Fitri bulan Ramadan ya, tahun 2026. Akhirnya selesai sudah kegiatan kita 3 hari di sini ya, yang berjalan alhamdulillah dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih juga untuk narasumber, boleh tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya. Dari sesi pertama maupun sesi kedua yang luar biasa, tokoh-tokoh kita, ketua Korum Pembinaan Bagas Pambon dan juga dari Indonesia Foundation, terima kasih, dari Mama Hayati Foundation, terima kasih, dan juga Bunda Dita Budawati dan Pak Dokter dari Aspirasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi luar biasa dari FPK dan semua para penghubung. Terima kasih kami ucapkan atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Ini sukses kita bersama, bukan sukses satu orang, tapi sukses kita bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini di lain hati yang panitia. Luar biasa, terima kasih, mohon dukungannya terus, mohon doanya juga. Sehat-sehat dan tetap semangat. Salam pembauran. Iya, kalau saya bilang salam pembauran, keduanya lestari Bhinneka Tunggal Ika ya. Salam pembauran. Sekali lagi, salam pembauran. Oke, untuk untuk penutup, masak ayam sampai matang, dimakan pakai sambal rasa tinggi, asal enak ya. Terima kasih sudah datang. Sampai berjumpa di lain hari dengan waktu di
Dengan berakhir kegiatan ini, saya nyatakan